Shalom, selamat malam, salam sehat bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini dalam kondisi kehidupan kita masing-masing, dalam suka maupun duka. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam live streaming program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like akun YouTube Solidio Rantepao Channel, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Ya, malam hari ini kami juga membuka live chat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang rindu ingin didoakan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara menulis pokok doa di live chat yang kami buka pada malam hari ini, sehingga nantinya ketika kita masuk dalam doa syafaat, kita bersama-sama mendoakan pergumulan sukacita Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, malam hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Bapak Pendeta sebagai pelayan firman, Bapak Pendeta Iye Panggalo. Apa kabar Bapak Pendeta? Syukur kepada Allah yang menyehatkan saya sampai saat ini. Wah, luar biasa sekali kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, di sebelah kanan saya ada pemain musik dan juga vokal. Ada Saudara Friadi Timon dan Saudari Julia Ferelta. Ya, malam hari ini Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan diri, bahwa kita yakini dan kita imani segala yang kita alami pada saat ini, sepanjang hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita meresponnya pada malam hari ini lewat ibadah kita. Baiklah, mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian dari kedua teman saudara kita, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa hati kita yang punya, tapi kadang-kadang bukan kita yang mengaturnya. Karena itu salah satu hal penting sebelum mendengarkan firman Tuhan, mohon Roh Kudus menguasai hati kita, mengaturnya dan mengarahkannya terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang menyertai kami semua dan senantiasa. Kami sungguh bersyukur ada saat lagi Kau persekutukan kami dalam lentera malam. Dari berbagai tempat umat-Mu sedang mengikuti acara ini dan menyembah Tuhan bersama-sama. Demikianlah juga pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Namun kepada kuasa Roh Kudus kami berlindung, dan taklukkanlah semua hal lain yang membawa hati kami jauh dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini untuk firman Tuhan yang akan saya bacakan dan sekaligus saya bantu kita untuk merenungkannya. Saya pilih atau saya siapkan tentu saja setelah berdoa untuk kita semuanya malam hari ini Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, baru dengar saja pembacaan ini Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kemungkinan besar kita sudah merasa isinya ini sudah kita tahu. Nah, biasanya kalau kita sudah berkali-kali mendengarkan sesuatu, maka ketika kita dengar lagi, hati kita sudah tertutup sebenarnya dan sulit memperoleh sesuatu
dari sesuatu itu, termasuk juga dari firman, apalagi mau diubah oleh firman itu. Dan karena itu sebelum saya menyampaikan khotbah atau renungan pada malam hari ini, mari kita menjawab pertanyaan dan ajakan. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Kita akan dengarkan nyanyian ini dari NKB 203. Jadi saudara di rumah kalau bisa buka nyanyiannya silakan nyanyikan dan hayati apa isi dari lagu ini. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Saudara-saudara, tempat Allah mengontak kita adalah hati. Jadi lagu ini, bukalah pintu hatimu, ini benar. Saudara-saudara, ada satu hal yang kurang dijelaskan dan bahkan tidak dicerita di dalam firman Tuhan untuk kita, yaitu masa kecil Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita cuma dengar di Natal, Yesus dilahirkan, terus dibawa di bait Allah, sesudah itu ancaman pembunuhan, Yusuf disuruh bawa lari ke Mesir, dan setelah Herodes yang mau membunuhnya mati, kembali ke Nazaret. Kita tidak dengar lagi kabar sesudah itu, dan kabar berikutnya ialah ketika dia berumur 12 tahun pada suatu Paskah, hari Paskah, orang tuanya membawanya ke sana. Orang sibuk di keramaian perayaan, tapi Yesus ada di dalam bait Allah berdiskusi dengan para tokoh agama, dan dikatakan di situ bahwa dia mengagumkan semua orang karena seorang anak berusia 12 tahun, bayangkannya kalau anak kita remaja 12 tahun sudah bisa menguasai firman Tuhan, Taurat, dan berdebat dengan para pemimpin agama. Dan sesudah itu tidak ada lagi kabar. Nanti kabar lanjutannya ialah ketika dia dibaptis dan selanjutnya dicobai. Malam hari ini yang sudah saya bacakan tadi, yang kita baca ialah peristiwa awal dari pelayanan Yesus. Setelah dia dibaptis, dia dibawa, di situ dikatakan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, saudara-saudara, apa yang tidak diceritakan kepada kita selama masa remaja Yesus sampai usia 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya itu, pernah saya terus terang saya menggumulinya begini. Saya bayangkan karena Yesus itu
lahir dalam keluarga tukang kayu, jadi dia bertukang kayu. Beberapa kali saya sudah mengatakan kepada jemaat bahwa karena saya anak tukang kayu, jadi saya sedang membayangkan Yesus juga menemani Yusuf bapaknya, ayah kulturalnya bertukang. Dan dia menjadi seorang anak tukang kayu yang setia, banyak belajar dan lain-lain. Saya membayangkannya seperti itu, imajinasi saya seperti itu. Sebagai seorang anak tukang kayu, imajinasi saya seperti itu. Kadang-kadang juga saya bangga sebagai anak tukang kayu karena Jokowi juga tukang kayu, sudah jadi presiden. Jadi kedekatan penghayatan saya kepada Yesus itu cukup dalam karena kami sama-sama dari keluarga tukang kayu. Tapi saudara-saudara, imajinasi saya itu nampaknya salah. Karena yang benar ialah apa? Kalau membaca perikop ini dan banyak perikop di dalam Alkitab, berkali-kali Yesus mengatakan ada tertulis. Dalam bahasa Yunani itu gegraptai, ada tertulis. Ada firman, itu artinya apa? Dia mengutip dari firman Allah. Nah waktu itu kitab para nabi, Taurat, Mazmur, itu sudah menjadi kitab yang dibaca oleh Yesus. Jadi bukan bayangan saya bahwa dia bertukang secara setia, tapi bahwa saya akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa Yesus membaca Taurat, membaca firman Allah setiap hari sampai dia menguasainya. Dia menguasai sehingga dia di mana-mana dia tampil, dia mengutip apa yang sudah dia baca. Nah, 3 kali saudara-saudara perhatikan baik-baik. Pencobaan pertama ketika dia lapar. Nah, ini pencobaan yang paling terkenal ya. Ketika kita lapar ditawari makanan kan gampang sekali. Kita pasti langsung mengatakan iya. Tapi pencobaan iblis beda. Kau sudah lapar, kau berhak jadikan batu-batu ini menjadi roti. Ini pencobaan dari sisi isi perut, sudah lapar dan dia digoda seperti itu. Tapi saudara-saudara, pencobaan ini dihadapi Yesus dengan mengutip firman Allah. Bukan dari roti saja manusia hidup, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya akan menjelaskannya nanti lebih lanjut supaya perikop ini cukup jelas. Pencobaan kedua, kita katakan bahwa dibawa ke kota suci, itu berarti segera tinggalkan padang pasir, padang gurun, dibawa ke kota suci, lalu di atas bubungan bait Allah, dia disuruh lagi untuk menjatuhkan diri dari atas. Menarik karena iblis juga mengutip-ngutip. Ada tertulis bahwa kalau kau jatuh, malaikat-malaikat akan menangkap engkau dan engkau tidak akan terantuk. Jadi jangan salah. Iblis juga bisa mengutip firman Allah, tetapi mengutipnya secara salah. Karena tidak mengerti dan dia tidak menaati firman itu. Jawab Yesus jelas, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketiga, dia dibawa ke atas gunung untuk melihat segala keindahan alam itu. Waktu saya ke Israel pada tahun 2010, itu guide kami membawa kami gunung pencobaan itu kelihatan dari kota Yeriko waktu itu. Kami di kota Yeriko, baru guide itu mengatakan itu di atas itu disebut gunung pencobaan. Dan disitulah Yesus dicobai. Apa yang dikatakan di atas gunung itu kepada Yesus diperlihatkan semua keindahan alam dan dia katakan kalau kau sembah aku seluruh alam ini akan kuserahkan kepadamu. Jadi dasar iblis sebetulnya dia tidak tahu sesungguhnya siapa itu Yesus. Yesus yang menciptakan ini alam semesta. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang dia disuruh untuk menyembah iblis supaya alam semesta itu diserahkan kepada Yesus. Tapi Yesus tidak taat, tidak takluk kepada cobaan iblis. Tidak bisa menyembah orang lain kecuali menyembah Allah.
Dan sesudah itu dia usir iblis. Iblis memang tugasnya membuat kita untuk tidak menyembah Allah yang sesungguhnya, tapi menyembah yang lain. Nah, saudara-saudara, 3 pencobaan itu sama pentingnya untuk melihat betapa pentingnya kita perhatikan mengapa Yesus menang atas iblis. Saya ingin mengatakan pertama-tama bukan karena dia Allah, tapi lebih pada untuk menekankan bahwa seorang manusia, bahkan Yesus sekalipun, dia hanya bisa melawan iblis itu karena berpegang teguh pada firman Allah. Pada firman Allah. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada sumber lain yang bisa menolong kita mengalahkan pencobaan-pencobaan. Ada tertulis, dan ada tertulis itu dari mana kita kutip? Dari dalam Alkitab. Maka sesungguhnya begitu pentingnya kita kalau mau bertumbuh di dalam iman, pakai waktu sebaik-baiknya untuk membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab setiap saat, setiap hari. Kami baru-baru sidang wilayah di Palopo, saya khotbahkan ayat ini. Banyak orang kaget, pimpinan gereja menjadi kaget. Saya katakan kalau Yesus saja juru selamat kita berpegang teguh pada Alkitab, pada firman Allah, Anda siapa? Ketua Sinode, Anda siapa? Pendeta, Anda siapa? Penatua, Anda siapa? Keangkuhan apa yang kita pegang untuk tidak membaca Alkitab, melayani jemaat? Sedangkan Yesus konsisten pada firman Allah. Ya, memang kita tidak bisa melepaskannya dari fakta bahwa dia Allah dan dia pasti mengalahkan iblis. Tetapi dia sudah memberi contoh bahwa untuk menghadapi cobaan-cobaan tidak ada cara lain kecuali berpegang pada firman Allah, Alkitab. Ini bukan sesuatu yang kolot, yang kuno dan lain-lain, karena memang sudah cukup banyak juga teolog yang terlalu berpikir bebas dan menganggap bahwa ini bukan, tidak harus kita taati. Tapi kita, orang gereja Toraja dan ya hampir semua gereja berpegang pada Alkitab adalah firman Allah. Dan karena itu menghadapi pencobaan, satu-satunya pegangan yang tidak mungkin salah ialah Alkitab, firman Allah. Baca firman Allah setiap hari. Maka di mana Anda dicobai, Anda akan mengatakan, ada tertulis. Saudara-saudara, saya mau perdalam jawaban Yesus yang pertama. Ketika dia disuruh menjadikan batu-batu menjadi roti. Yesus mengatakan ada tertulis bahwa manusia bukan hanya hidup, bukan hidup dari roti saja. Perhatikan baik-baik, bukan hidup dari roti saja. Artinya dasarnya kita sudah hidup dari roti. Dari makanan sehari-hari, dasarnya itu sudah, basicnya sudah jelas. Kita hidup dari roti. Makanan minuman, makanya dalam doa Bapa kami kan dikatakan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu basic kehidupan kita ada roti. Tapi di sini ketika Yesus menghadapi fakta bahwa dia lapar, dia memperlihatkan kuasa dari percaya dan berpegang pada firman di sini. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Catat baik-baik, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudara, ini pegangan yang sangat serius bagi kita. Saya tahu masa pandemi ini membuat banyak hal yang kita anggap mewah, yang kita banggakan, yang dalam keadaan normal begitu penting bagi kita, tapi sekarang ini sepertinya tidak berguna. Kita punya pakaian yang banyak karena acara berkurang menjadi kita butuhkan sedikit saja. Kita dibawa kepada sebuah suasana untuk memberi penyeimbangan, seimbang kepada roti dan apa yang keluar dari mulut Allah. Ada satu
ada pendeta yang mengatakan begini, termasuk Pak Pendeta Stephen Tong mengatakan begini, kalau hubungan Anda dengan Tuhan tidak diperkuat selama masa pandemi ini, maka hampir dikatakan tidak berguna ini masa pandemi ini seperti ini kepada kita, kecuali kita takut, kecuali kita hati-hati, waspada dan lain-lain. Karena ada maksud Tuhan yang lebih penting dari ini, bahwa firman itu. Jadi saya bacakan dulu dari Yesus sebetulnya kutip itu dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Di Ulangan pasal 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ini artinya penderitaan, pergumulan, dan juga kesenangan. Dikatakan untuk membuat engkau mengerti. Allah mau membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Semoga masa pandemi ini betul-betul membuat kita beri keseimbangan kepada mencari nafkah dan mencari Tuhan. Mengumpulkan harta di dunia dan mengumpulkan harta di surga. Ketaatan kita kepada iman kita, kepada firman Allah, akan membuat kita memanfaatkan masa-masa ini sebagai masa terindah dalam kehidupan kita. Kita menikmati bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita percaya pada firman Allah, hidup dari firman Allah, apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita di dalam Alkitabnya. Dan ini berarti memang pertanyaan ialah, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada otoritas dari firman Allah yang kita baca di dalam Alkitab? Saya berusaha membaca firman Tuhan setiap hari. Tiada hari tanpa membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Salah satu yang ingin saya alami ialah menempatkan diri saya dalam komunikasi online dengan Allah, supaya perasaan saya, pikiran saya, kata-kata saya, tingkah laku saya, selalu saya jalani dalam kesadaran Allah sedang melihat saya. Hidupku tergantung padanya. Saya sungguh percaya bahwa kalau Allah mengatakan aku menyertai engkau, saya percaya dia menyertai aku. Sampai hari ini banyak sekali orang senang karena mengetahui saya sehat. Dan saya senang di setiap pertemuan orang bilang, wah sehat. Dan memang saya sungguh-sungguh saya merasa sehat. Tapi yang ingin saya katakan kepada saudara semua, mengapa saya sehat? Saya tidak usah tunggu jawab saudara. Saya kasih jawaban. Saya sehat karena Allah yang menyehatkan saya. Seimbang. Roti dan firman. Roti dan yang keluar dari mulut Allah. Seimbang. Saudara, pada malam hari ini memang banyak masalah yang kita hadapi. Tapi pegang satu ini. Saudara, hidup bukan dari roti saja. Kalau selama ini saudara belum hidup dari firman, malam ini saya ajak saudara, mulailah hidup dari firman Allah. Baca, hayati, dan lakukan. Tidak ada kesalahan di situ. Kebahagiaan ada di situ. Ketika saudara menempatkan diri pada keyakinan. Roti bisa saya cari, tapi firman Allah harus menjadi kekuatan utama saya. Mencari roti. Saudara, hiduplah dengan kata-kata, dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Karena saudara selama ini sudah hidup dengan roti. Imbangi dan buat kehidupanmu
selalu percaya. Saya hidup dari firman yang Luar biasa perenungan kita pada malam hari ini. Kita hidup bukan saja dari roti, tetapi dari firman Tuhan yang kita terus baca setiap waktunya. Kita diajak untuk belajar mencintai, belajar membaca firman Tuhan sebagai suluh pedoman bagi langkah hidup kita. Ya, seperti kata Pak Pendeta, ia boleh sehat karena ia mengimani akan kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sudah 139 orang yang bergabung pada live streaming kita. Saya akan ada Bapak Niko Palinggi, ada Ibu Adriana Riana, Takari Palinggi, Marta Roma Andilolo, Sarce Palangiran, Reski Permatasari, Sardis Paturanan, Hermin Gantina, Acis Francois F. Tomasoa, Lini Payurunan, Markus Tangga Salubongga, Asno Ujoen, Hermin Sonda. Selamat malam dari Surako. Ya, selamat bergabung dalam live chat malam hari ini, live streaming kita di Lentera Malam. Bapak Benhard Popang, Evan Amai, Freddy Balapadang, Agus Ruga, Seru Pasingi, Nelly Pakan, Ica Cantik, ya. Ada salam dari Acis Francois F. Tomasoa untuk keluarga Bapak Pendeta sekeluarga dalam pelayanan. Ya, itu sahabat. Ya. Salam rindu kepada Bapak Pendeta dari KH Panggalo dan keluarga serta semua yang sedang melayaninya. Ya, Agustina Ruben dan Nari, Nelly Paliling, Ivana Julia, Immanuel Galvin, Juniati Bandaso, Rande Naomi dari Mamuju yang mengalami gempa bumi, Tia Cati, Alfrida Tengdiala dari Manado. Selamat bergabung Ibu kekasih di akun YouTube Solidio Rantepao Channel. Erlin Amba, Lambertus Tota, Adriati Arjiana Toban, Getli Kinaya Ruga, Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Mudaril Rante Tondok, Sanyata Patabang, Dina Parapak, Ratna Juwita MP, Benyamin, Rita Toding, Ibu Meske Pangemanan, Novia Widiani, Ria Parinding, dan Ria Parinding dari Malili. Ya, salam kasih. Dan Yusuf Daniel dari Makassar. Selamat bergabung Bapak Ibu Saudara-saudara melalui live streaming Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada malam hari ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Bapak Pendeta itu yang akan menjadi penguatan bagi kita, memotivasi kehidupan kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara dari live chat yang akan didoakan nantinya oleh Bapak Pendeta secara khusus. Namun kita akan dengarkan satu bahagian pujian yang akan dibawakan oleh saudara-saudari kita. Nyanyian Kidung Baru 203, Adakah
tempat baginya. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah Lentera Malam pada malam hari ini luar biasanya Tuhannya bisa membuat kita dekat dan mengikat kita dalam kuasa roh dan kasih-Nya. Kita berjauhan secara fisik, tapi yang namanya kerajaan Allah itu melampaui segala batas dan sekat. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa syukuria dan doa syafaat. Beberapa yang sudah menyampaikan untuk didoakan dari chatting YouTube kita, dari Ibu Sarce Palangiran. Ya, ini beberapa yang didoakan ya. Ini rupanya sakit ya. Beberapa orang saya tidak bacakan, tapi namanya ada di sini semua. Kita sementara mereka sakit, kita akan doakan. Keluarga John Roma Andi Ilolo. Keluarga Andi Ilolo kita doakan. Ibu Deborah Ruga dalam masa tua. Rande Naomi dan masyarakat Mamuju ya, ini masih bergumul dengan bencana. Mereka masih sangat membutuhkan dukungan dari kita semuanya di Sulawesi Barat pasca gempa. Dan generasi muda kita yang sangat penting kita doakan. Juga ada di sini Grazia Violeta yang mengikuti ujian masuk SMA ya. Ini waktu mendekati orang pindah ke tingkat pendidikan, jadi kita doakan bersama. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, di dalam Roh Kudus Kau menyentuh kami semuanya. Bahkan Kau ada di hati kami. Kami sungguh bersyukur. Kuasa-Mu luar biasa membersatukan kami dari tempat yang jauh dalam keadaan yang berbeda. Tapi kami mengakui bahwa Engkau luar biasa sehingga kami Kau persatukan melalui live streaming dari Solidio Rantepau channel malam hari ini. Saatnya kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami semua kepadamu. Untuk Kau lindungi, Kau arahkan, dan Kau berkati. Sebagian dari pendengar butuh penguatan dan penyembuhan. Sebagian dari peserta ibadah ini butuh penghiburan dan penguatan. Pertolongan untuk keluar dari berbagai masalah. Kami semua membutuhkan tuntunan Roh Kudus untuk mengatasi berbagai pergumulan kami, tapi juga mensyukuri semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami.
Satu persatu dari kami yang sedang mengikuti doa ini, Engkau sentuh kami. Kuasa-Mu membuat kami sadar, kami tidak sendiri. Kami satu di dalam Tuhan. Tuhan yang luar biasa, yang mengatur hidup kami. Kami bersatu sebagai saudara-saudara seiman dalam lentera malam ini. Dan untuk istirahat malam kami berdoa Tuhan melindungi kami semua. Anak-anak muda yang memberi diri untuk menyebabkan live streaming ini terjadi, kami doakan juga. Karena Engkau lindungi mereka semua bertahan sampai bisa keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Cukup banyak orang ingin membantu, jadikanlah bantuan itu berkat untuk mereka semuanya. Mereka yang sakit, Engkau pulihkan dan kuatkan iman mereka sampai sembuh. Mereka yang bergumul karena kesedihan, kesepian, Engkau yang akan membuat mereka mengalami Tuhan hadir sebagai sahabat terdekat. Bapa, lindungilah kami semua malam hari ini. Damai sejahtera-Mu atas kami. Tubuh jiwa raga kami Kau lindungi. Dan pemerintah kami Kau tuntun dalam menegakkan keadilan. Kami ingin berdoa khusus untuk Gubernur Sulawesi Selatan yang tertangkap. Engkaulah yang Maha Tahu, tetapi kami berdoa, Engkau memampukan dia menjalani setiap proses. Bapa, dengarkanlah doa kami pada malam hari ini. Kami sampaikan kepadamu dengan iman dan pengharapan yang sangat kuat, bahwa Engkau mau mendengarkan dan menolong kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini dalam ibadah live streaming Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Terima kasih Bapak Pendeta sudah melayani kita pada malam hari ini. Diberkati terus dalam keluarga dan pelayanan, tetap sehat dan kuat menjalani hidup anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kedua teman saudara yang telah memberikan kita, mendengarkan kita pujian. Ada Kak Friadi dan Julia, terima kasih. Tetap semangat dalam kuliah dan pekerjaan. Dan terima kasih juga kepada setiap kru pada malam hari ini yang sudah melayani, memperlengkapi semua pelayanan sehingga boleh berjalan dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan pastinya selalu melayani dan terus melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Ada 137 orang yang boleh setia dari awal hingga selesainya perjumpaan ibadah kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lentera berikutnya. Bongi Melo. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti